Halo teman-teman semua, para pejuang P3K teknis khususnya di Jabatan Penata Layanan Operasional. Kita bahas-bahas lagi soal-soal tentang P3K teknis. Berikut dengan trik jawabnya ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai tertinggi di formasinya dan mendapatkan ASN P3K di tahun 2024 ini. Amin. Nah, teman-teman semua, kemarin banyak yang nanya gimana cara ikut kelasnya. Silakan teman-teman tinggal ikut aja daftar di WA admin di 0877 23317506. Ini suasana kalau misalkan tiap malam kita belajar menyala. Ini memang greget kalau misalnya malam-malam belajar itu. Nah, kemarin juga ada yang tanya ini teman-teman tentang soal-soalnya, gimana nih soal-soalnya benar atau enggak yang diberikan di YouTube. Nah, ini ada yang pernah ikutan teman-teman. Betulkah saya tahun lalu ikut ujian P3 di bagian barang dan jasa tapi belum rezekinya? Jadi soalnya mirip seperti yang kakak jelaskan di YouTube. Dan seperti ini teman-teman semua, ini yang ikut kelas kami ya di penata layanan operasional. Karena kalau soal itu mengikuti jabatan yang kita lamar. Kalau jabatannya penata layanan operasional ya itu, walaupun dia ada di barang dan jasa, pengadaan masian, seperti itu ya. Nah, ini juga teman-teman, banyak juga alumni kami yang tahun-tahun kemarin banyak nih, ini kayaknya direkomendasiin sama saudaranya teman-teman. Tahun kemarin tante saya ikut tryout Mas Gema dan nilai tinggi sekabupaten nih, di nomor 1 di kabupatennya. Banyak banget sih teman-teman, dari beberapa kabupaten yang tertinggi juga alumni kami. Alhamdulillah mereka puas dengan pembelajarannya. Silakan ya teman-teman ya, kalau misalkan mau ikut silakan masuk aja di kelasnya. Kita coba bahas lagi soal nomor 1. Nah, ini teman-teman, belum ke soal, teman-teman pasti hafal ya, jurus ampuh. Ampuh masih ampun aja belum diedit. Jurus ampuh memilih opsi jawaban nih teman-teman, yang mirip atau positif semuanya ada 4 ya. Sudah saya bongkar di part ke-9. Silakan teman-teman cari di playlist P3 teknis di part 9. Saya nggak akan ulangi lagi. Ini hanya pencantolan aja supaya teman-teman tuh paham, dan saya sudah pernah memberikan trik ini. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat lagi di part 9 ya, tonton sampai habis. Nah, ini juga teman-teman semua soal nomor 1 yang akan kita bahas di kesempatan part 10 ini. Anda bertugas sebagai penata layanan operasional di sebuah instansi pemerintahan yang baru meluncurkan aplikasi layanan online untuk masyarakat. Sejak diluncurkan, terdapat banyak laporan dari pengguna yang mengalami kesulitan dalam mengakses beberapa fitur utama aplikasi tersebut. Anda ingin menemukan akar penyebab dari masalah ini agar dapat memberikan solusi yang tepat. Apa langkah pertama yang paling efektif untuk menangani situasi ini? Sebenarnya soalnya itu seputaran dari situ-situ aja teman-teman, tapi dibuat pemecahan masalahnya berbeda-beda. Nah, yang paling agak sedikit effort tinggi juga itu kita harus pilih opsi jawaban yang berbeda-beda. Soalnya, pemecahannya, materinya sama, tapi kok opsi yang diberikannya berbeda-beda. Nah, itu memang kalau P3K itu banyakannya adalah yang susah itu memilih opsi jawabannya teman-teman, bukan menyelesaikan soalnya malah. Makanya opsi jawaban itu bervariasi, kita harus banyak referensi. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, di option A, meminta tim pengembangan aplikasi untuk menambah fitur. Nah, fitur panduan penggunaan di dalam aplikasi agar pengguna lebih paham cara menggunakan. Ini bagus teman-teman, meminta ada pengguna. Kita lihat ya, masalahnya sebenarnya apa. Ketika diluncurkan aplikasi lain online untuk masyarakat, banyak laporan dari pengguna yang mengalami kesulitan dalam mengakses beberapa fitur utama aplikasi tersebut. Beberapa fitur ya teman-teman ya, bukan berarti keseluruhan fitur nih. Ini harus digarisbawahi ya. Nah, option A kita keep dulu, kita ke option B. Menghubungi pengguna yang mengeluh masalah untuk memberikan bantuan secara langsung melalui telepon atau email. Ini jelas di bawah option A ya, jadi nggak akan kita keep nih. Yang C, melakukan pelatihan kepada tim customer service. Ini enggak, karena kalau pelatihan customer service itu berada pada masalah CS-nya. Tapi kalau ini bukan berada pada CS-nya, tapi pada pengguna atau usernya, jadi nggak akan kita pilih. Option D, mengumpulkan dan menganalisis data laporan yang masuk untuk memahami pola dan sumber masalah akses pada fitur utama. Good teman-teman. Option D bagus, A dan D kita keep ya, karena kalau kita harus mengidentifikasi itu berarti yang option mengumpulkan dan menganalisis datanya. Jadi apa yang membuat permasalahan ini terjadi, di mana letaknya, jadi kita bisa langsung kasih solusi untuk masalah tersebut. Jadi option D dan A kita akan simpan. Kemudian option E, membuat infografis panduan penggunaan aplikasi dan menyebarkannya di media sosial untuk membantu pengguna lebih memahami cara menggunakan fitur. Good.
Option E bagus banget teman-teman. Berarti option A nggak akan kita pilih. Tinggal sisa 2, D dan E. Nah, di soal-soal saya sebelumnya itu kebanyakan memilih itu option E. Mungkin yang nonton ini juga pasti option E. Karena kata Mas Gema kalau misalkan bingung itu kasih panduan. Nah, teman-teman lihat ya. Di dalam option itu bisa berubah dia kata kuncinya atau kunci jawabannya. Itu kalau misalkan ada yang lebih detail dan lebih urutan awal dulu. Kan kalau infografis itu kan terjadi karena tahu masalahnya. Nah, sedangkan di option D itu ada pendahuluan, yaitu identifikasi dulu masalahnya. Jadi yang paling tepat adalah option D. Kecuali nanti kalau ketemu soal seperti ini, dia tidak ada mengidentifikasi sebuah permasalahan, maka kita akan pilih yang kasih panduan. Itu adalah opsi paling tinggi. Nah, nilainya ya. Jadi optionnya E itu ada di bawah dan identifikasi ada di atas. Identifikasi dulu baru memberikan panduan. Karena panduan itu terbuat dan tercipta karena identifikasi masalah. Kalau tidak diidentifikasi masalahnya dulu, panduannya itu nggak akan masuk dalam solusi yang tepat. Nah, seperti itu. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Kita benturkan keempat triknya nih teman-teman. Pahami konteks soal secara utuh dulu. Penggunaan mengakses fitur utama dalam aplikasi yang baru diluncurkan. Ini kan masalahnya teman-teman. Nah, langkah pertama itu harus terfokus pada identifikasi penyebab masalah agar solusi yang diambil tepat sasaran. Kemudian yang kedua adalah prioritaskan efisiensi dan kepentingan pengguna. Langkah yang tepat dalam situasi ini adalah memahami pola dan sumber masalah. Jadi yang pertama adalah kita identifikasi dulu apa pola dan sumber masalah dalam situasi tersebut. Nah, menganalisis laporan pengguna dapat mengungkapkan masalah teknis atau kelemahan dalam desain aplikasinya. Barangkali di dalam fitur aplikasi barunya itu terdapat crash kayak misalkan ID-nya tidak terbaca, kemudian pelayanannya tidak masuk di dalam sebuah menu untuk yang dia inginkan. Nah, itu kan banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan, tapi harus kita identifikasi terlebih dahulu. Makanya, pilih option yang berdampak langsung pada pemahaman masalahnya. Option D adalah langkah yang strategis untuk mengetahui akar penyebab masalah secara mendalam. Ini akan memberikan data yang valid. Nah, ini data yang valid untuk menyusun solusi. Apa solusinya? Panduan. Sebelum ke panduan, ternyata ada dulu option yang memberikan identifikasi. Jadi itu yang harus kita pilih. Evaluasi dampak ya dan hasil yang dicapai jelas. Mengumpulkan dan menganalisis data laporan itu membuat perbaikan sesuai dan spesifik, langsung tertuju pada masalahnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau ada komentar, kok Mas kalau yang nomor 1 kok jawabannya ini, kemarin jawabannya nggak ini ya. Emang option itu bisa berubah-ubah tergantung yang disodorinnya, optionnya apa. Kalau ada yang lebih bagus ya yang kemarin ditinggalkan, seperti itu. Oke. Jadi banyak-banyak dari soal ya teman-teman supaya tahu ini bentukannya seperti apa. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2 ya. Di nomor 2 ini, Anda bekerja di bagian operasional layanan publik dan akhir-akhir ini banyak pengguna mengeluhkan waktu tunggu yang terlalu lama untuk mendapatkan layanan secara langsung di kantor. Dari hasil pengamatan, nih teman-teman, diketahui masalah nih, bahwa mayoritas pengguna datang pada pagi hari dan siang hari. Berarti pagi dan siang yang dia jam sibuk. Lalu lintas layanan berkurang signifikan pada sore hari, berarti tidak ada kepentingan di sore hari. Apa langkah pertama yang paling efektif untuk menangani masalah ini? Nih teman-teman, karena kan di sini dia keluhnya tunggunya terlalu lama, karena kan padat ya pagi dan siang hari ya. Nah, kita harusnya yang mana nih? Apakah A menambah jumlah loket layanan di pagi dan siang hari agar pengguna dapat dilayani lebih cepat? Nih teman-teman, kalau misalkan seperti ini pun bagus teman-teman menambah jumlah loket. Jadi coba untuk kita keep dulu ya. Yang B, menyusun jadwal layanan khusus untuk kelompok pengguna yang sering datang pada waktu tertentu seperti lansia dan kelompok rentan lain. Ini juga bagus. Jadi option A, B ini bagus. Boleh kita keep dulu, nanti kita pakai yang mana. Yang C, mengedukasi pengguna tentang pilihan waktu layanan. Ini nggak bisa teman-teman. Karena kalau layanan itu sebenarnya nggak bisa kita batas-batasi. Karena kan ada beberapa kepentingan yang dia memang harus segera, kemudian di saat itu, kemudian harus ada solusi apa supaya tidak menunggu, gitu kan teman-teman ya. Nah, tapi kita lihat lagi option yang lainnya. Yang D, mengajukan usulan penambahan staf untuk membantu mengurangi antrian pada jam-jam sibuk. Good, bagus. Yang E, menerapkan sistem antrian berbasis nomor dengan pemantauan waktu nyata.
yang dapat diakses pengguna untuk memantau antrian sebelum datang ke kantor. Good. Menurut saya ini teman-teman, paling lengkap adalah option E. Bukan yang paling panjang, tapi yang paling lengkap. Apa coba nih? Value-nya lebih. Pertama, dia menerapkan sistem antrian berbasis nomor. Ini adalah inovasi. Inovasi seorang penata layanan operasional yang dilakukan untuk memecahkan masalahnya. Apa masalahnya? Nih, mengeluhkan waktu tunggu yang terlalu lama untuk mendapatkan layanan secara langsung di kantor. Ini tidak menggunakan sistem online karena dia langsung ke kantor, tapi kita berani untuk kasih solusi untuk sistem antrian berbasis nomor dengan pemantauan waktu nyata yang dapat diakses pengguna untuk memantau antrian sebelum datang ke kantor. Ini bisa menggunakan aplikasi nyata untuk membuat si pengguna layanan itu nggak ngantri di dalam kantor tersebut. Jadi kalau misalkan udah nomor 10, dia nomor 15, berarti dia udah harus siap-siap. Jadi tidak ada penumpukan di kantor. Nah, ini tepat banget. Tanpa ada penambahan staff, itu kan penambahan staff berarti kan kita menambah lagi kos biaya kan teman-teman. Jadi itu dampaknya malah akan bertambah kos keluarnya. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi ini, maka kita bisa mengkontrol orang akan datang, kemudian orang akan menunggu. Berarti kan 5 orang menunggu, 5 yang akan datang. Berarti kan itu bisa dikontrol dengan antrian berbasis nomor seperti itu. Jadi opsi yang paling tepat adalah option E ya teman-teman. Nah, kita benturkan ke 4 trik ini. Pertama adalah pahami konteks soal. Pahami masalahnya. Masalah kan udah tahu teman-teman. Masalahnya adalah waktu tunggu yang panjang karena banyak pengguna datang pada jam sibuk, yaitu pagi dan siang hari. Nah, langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan solusi yang memungkinkan si pengguna itu mengetahui kondisi antrian sebelum datang agar mereka dapat memilih waktu kedatangan yang optimal. Jadi, kita tidak membatasi dia harus jam berapa, tapi dia membatasi dirinya sendiri untuk datang ke kantor menggunakan antrian tersebut. Cakep, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah prioritaskan efisiensi dan kepentingan pengguna. Jawaban yang tepat akan memberikan pengguna kendali untuk melihat antrian sebelum datang, sehingga mereka dapat membuat keputusan waktu kedatangan yang lebih tepat. Jadi opsi E bagus, yaitu memantau antrian ya. Nah, pilih opsi yang memberikan solusi proaktif dan inovatif. Jelas banget teman-teman, di sini proaktifnya adalah menawarkan transparansi kepada pengguna untuk melihat nomor antriannya. Jadi ini nggak ada yang namanya titip atau ditikung sama pengguna lainnya ya. Jadi kalau nomor antrian ya udah selesai. Evaluasi dampaknya jelas, menerapkan sistem antrian berbasis nomor dengan pemantauan waktunya tak ada langkah yang inovatif dan efektif. Karena tidak hanya mengurangi waktu tunggu tetapi juga membantu mengoptimalkan kapasitas layanan tanpa harus menambah staf. Ini bagus teman-teman. Tanpa harus kos lanjutan tapi dia bisa selesai. Nah, itu namanya evaluasi dampak dan efektivitas kinerja. Jadi harus teman-teman pahami ya, dipretilin tuh satu-satunya tuh opsi-opsi jawabannya. Nah, coba kita lanjut lagi ya teman-teman ya ke soal nomor 3. Anda ada layanan operasional di sebuah kantor pemerintah yang baru-baru ini memperbarui sistem layanan online untuk publik. Setelah diperbarui, beberapa pengguna melaporkan bahwa sistem baru itu sulit digunakan karena banyak fitur tambahan. Anda diminta untuk mencari solusi yang dapat membantu pengguna beradaptasi dengan perubahan sistem ini tanpa mengurangi fungsi fitur yang tersedia. Bagus nih teman-teman. Apa langkah pertama yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? A. Membuat panduan tertulis yang lengkap mengenai fitur-fitur baru. Good teman-teman, menyebarkannya melalui email kepada pengguna. Ini bagus teman-teman, ini bagus. Nah, yang B, mengadakan sesi pelatihan atau webinar online untuk pengguna agar mereka dapat belajar menggunakan sistem baru secara langsung. Option B dan A itu sama-sama untuk memberikan panduan ya teman-teman. Cuman bedanya kalau A itu panduannya tertulis menggunakan buku seperti itu atau selembaran-selembaran. Tapi option B malah memberikan sesi pelatihan kepada pengguna. Nah, sama-sama memberikan panduan. Oke, kita coba lihat dulu sampai akhir ya. Yang C, menyederhanakan tampilan antarmuka sistem agar fitur-fitur penting lebih mudah diakses. Good, teman-teman. Bagus. Yang D, mengaktifkan chatbot di sistem online yang dapat memberikan panduan instan saat pengguna mengalami kesulitan. Nah, ini teman-teman. Ini bagusnya opsi jawaban di part ke-10 di nomor berapa ini? Nomor 3 ya kalau nggak salah nih. Itu memberikan tawaran yang menggiurkan di option D dan option A.
Karena di soal-soal sebelumnya itu memberikan panduan itu sangat kita pilih. Tapi ternyata semakin ke sini kita membuat inovasi-inovasi option yang mirip-mirip dan itu susah dibedakan ya untuk teman-teman supaya critical thinkingnya itu ada itu dapat. Nah, menurut saya itu paling tepat option D teman-teman. Kenapa? Karena mengaktifkan chatbot. Itu kan pertama kali kita lihat ini panduan instan saat pengguna mengalami kesulitan. Kan kalau misalnya kita WhatsApp atau apa, nomor berapa keluhan Anda? 3 misalkan tidak bisa surat menyurat itu kan misalkan, atau tidak bisa membuat KTP atau misalkan yang lainnya. Nah, itu kan akan ada nomor 4. Nanti dia sediain treat ini apa saja yang harus disediakan, ini panduannya. Jadi, langsung kepada titik masalahnya, option D. Option A dan B itu bagus, bukan salah ya teman-teman. Ingat ya, kalau soal P3K itu nggak ada yang salah. Cuman ada yang kurang tepat aja. Bukan kurang tepat sih, saya revisi. Cuman ada yang lebih paling tepat. Nah, itu. Jadi lebih tinggi lagi di dalam sebuah nilainya. Jadi option D itu adalah opsi yang paling tepat menurut saya teman-teman. Karena mengaktifkan chatbot dan dia bisa memberikan panduan, tetap memberikan panduan. Coba lihat teman-teman, semuanya itu memberikan panduan loh kelima-limanya, bayangkan. Tapi yang paling tepat adalah option D, memberikan panduan instan kepada si pengguna dalam mengalami kesulitannya. Nah, coba kita lihat ya di dalam triknya. Pertama, kita pahami dulu konteks soal secara utuh. Good, beradaptasi dengan fitur baru di online. Karena kan banyak banget yang dia nggak bisa, yaitu kesulitan. Prioritaskan solusi yang responsif. Apa solusi yang paling efektif? Karena memungkinkan pengguna mendapatkan panduan instan saat mengalami kebingungan. Contohnya misalnya gini teman-teman. Kalau misalkan si pengguna itu butuhnya itu sore dan pelayannya itu nggak ada atau staffnya itu nggak ada, gimana? Dia nggak akan bisa terlayani kan? Tapi kalau misalkan menggunakan chatbot yang udah kita terenkrip di dalam data, maka jam berapapun itu akan memangkas juga waktu staff capek untuk balesinnya. Karena di dalam chatbot itu udah otomatis dia memberikan layanannya. Makanya chatbot itu bisa menyediakan panduan langsung tanpa waktu tunggu, menjadikannya pilihan yang paling user friendly. Nah, nggak kebayang ya teman-teman ya. Jadi opsinya emang bagus banget nih. Pilih opsi yang memberikan kemudahan akses. Jelas kalau itu sudah pasti mudah ya teman-teman, bisa siapa aja bisa pilih. Dan evaluasi dampak dan kualitas pengalaman pengguna itu jelas bagus karena chatbot dapat memberikan jawaban yang relevan dan cepat atas pertanyaan umumnya seperti itu. Oke. Nih soal nomor 3 ya, kita coba ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini, banyak berkas yang masuk di kantor Anda seringkali terlambat diproses karena proses verifikasi data yang memakan waktu yang lama. Hal ini menyebabkan antrian administrasi dan keluhan dari pengguna layanan. Apa langkah pertama yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? Apakah A, membuat daftar verifikasi standar atau checklist? Bagus teman-teman, yang detail untuk mempermudah verifikasi data pada setiap berkas yang masuk. Yang B, mengurangi jumlah berkas yang diproses setiap harinya agar kualitas verifikasi tetap terjaga. C, mengusulkan penambahan staf. Kalau mengusulkan penambahan staf itu, kalau saya boleh saran teman-teman, itu malah akan membuat cost baru. Bukannya kita pilih untuk masalah cost ya teman-teman. Kita akan pilih solusi yang memang ada lagi tuh, alternatif lain tanpa menambah pengeluaran lagi gitu. Kecuali memang di dalam opsinya itu nggak ada lagi ya, kita akan kasih pilih yang itu. Tapi semaksimal mungkin kalau ada pilihan opsi yang lain ya kita coba pakai sistem yang lain. Yang D, mengadakan pelatihan kepada staf mengenai prosedur verifikasi yang lebih cepat dan akurat. Dan A, mengubah alur verifikasi menjadi lebih singkat dengan mengurangi tahap yang dianggap kurang penting. Tetap paling tepat adalah yang A, membuat daftar periksa standar checklist yang detail untuk mempermudah verifikasi data pada setiap berkas yang masuk. Karena di sini seringkali terlambat diproses karena proses verifikasi data yang memakan waktu yang lama. Jadi akan menambah antrian administrasi. Kita lihat teman-teman ya ke trik jawabnya. Identifikasi udah jelas teman-teman, masalah utamanya adalah keterlambatan proses verifikasi data yang menyebabkan antrian dan keluhan. Solusi pertama yang harus dicari adalah memungkinkan si staf ini bekerja lebih cepat dan akurat dalam memverifikasi datanya. Opsi A adalah solusi yang paling efisien karena membuat daftar periksa checklist akan membantu si staf tersebut memverifikasi setiap berkas dengan cepat dan mengurangi kemungkinan kesalahan, sehingga mempercepat seluruh proses administrasinya. Pilih opsi yang mendorong konsistensi dan mempermudah proses verifikasi. Dengan adanya checklist standar, semua staf
dapat mengikuti langkah yang sama. Jadi ada standarisasinya teman-teman, checklist ini harus ada, ini harus ada, ini harus ada. Nanti akan mempermudah si dokumen itu selesai seperti itu. Nah, evaluasi dampak positif pada alur kerja secara keseluruhan. Daftar periksa standar meningkatkan efisiensi tanpa perlu mengubah sistem atau menambah staf. Ini juga dapat membantu staf baru menyesuaikan diri lebih cepat karena alur verifikasi sudah tersusun dengan rapi. Jadi checklist standarisasi itu penting untuk menjawab soal si nomor 4 ini. Oke. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini, kantor Anda sering mengalami kesalahan dalam pencatatan data pengajuan layanan karena format dokumen yang tidak seragam dari berbagai departemen. Akibatnya, proses verifikasi data menjadi lebih lama dan rentan terhadap kesalahan. Nih, apa langkah pertama yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini? Ini dua soal yang sedikit kalimatnya teman-teman, tapi banyak keseleo. Nah, coba kita lihat ya. Yang A, membuat format standar dokumen pengajuan layanan yang wajib digunakan oleh semua departemen. Good. Format standar, checklist standar itu wajib untuk ada. Yang B, meminta setiap departemen untuk memeriksa ulang dokumen mereka sebelum dikirimkan ke bagian verifikasi. Ini masalahnya apa teman-teman? Masalahnya adalah di dalam sebuah kantor itu ada kesalahan dalam pencatatan data pengajuan layanan karena format dokumen tidak seragam. Lihat, format dokumen tidak seragam. Berarti kalau masalah format dokumen tidak seragam, otomatis harus ada standarisasi format dokumen kan teman-teman. Misalkan format dokumen SPPD, berarti kan harus sama SPPD-nya. Dari dia berangkat tanda tangan siapa, dia datang ke tempat itu tanda tangan siapa, itu kan formatnya sama. Kalau misalnya formatnya tidak sama, dilaporkan, ya nanti tanda tangannya berbeda, kemudian formatnya berbeda, itu akan tujuannya pun berbeda. Jadi pertama harus kita permasalahan. Sebenarnya tanpa kita lihat ke bawah juga itu sudah ada teman-teman, jawabannya itu adalah option A. Kenapa? Karena sudah ada permas standar. Nah, kemudian ke bawahnya kalau kita mau coba ulik lagi option yang lain, kenapa kok nggak yang B, nggak C, apa yang E? Karena kan dia panjang. Nah, lihat teman-teman di sini. Kita membuktikan bahwa option yang panjang itu bukan jaminan dia option yang bisa kita pilih. Bisa kita curigai saja apakah value-nya bisa kita ambil, nilainya kita bisa ambil. Ada beberapa nilai ini daripada option yang lainnya. Ini udah pernah saya bahas di kelas saya ya teman-teman ya. Value-nya itu ada berapa? 2 atau 3 daripada yang lain. Kalau dilayani 1, dia value-nya 2, ya udah kita akan pilih yang itu. Nah, di sini yang paling tepat adalah option A, memberikan format standar karena dokumennya pun tidak seragam. Kita coba benturkan ke 4 trik ini. Pertama harus identifikasi masalah dulu apa. Permasalahan pokoknya dalam soal ini adalah ketidaksesuaian format dokumen antar departemen atau dalam antar instansi yang menyebabkan proses verifikasi ini menjadi lambat dan beresiko tinggi untuk terjadi kesalahan. Cari solusi yang langsung mengatasi akar masalahnya. Apa itu? Option A. Langkah pertama yang paling efektif adalah buat dulu standar formatnya. Kalau itunya sudah bagus, baru didistribusikan, baru di pelatihan. Kalau standar formatnya aja belum bisa kita setujui, maka pelatihan sebagus apapun tetap aja akan salah karena formatnya salah, karena formatnya tidak terstandarisasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi soal-soal yang P3K Teknis ini banyak jebakan-jebakan Batman-nya sebenarnya. Supaya kita nggak terjebak, silakan teman-teman wajib untuk tulis soal terus-menerus setiap malamnya bersama kami. Maka ikuti kelas P3K Teknis di WA admin ya di 087723317506. Ini ada di poster benefitnya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan soal-soal ratusan dari kami di setiap malam, bukan buat drill soal. Oke, di soalnya itu menggunakan kuis teman-teman ya. Jadi seperti kita ujiannya tadi, itu seru banget. Silakan teman-teman untuk daftar bersama kami. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton channel saya dan ikut di kelas saya, subscribe, like, dan membagikan, semuanya bisa lulus di tahun 2024 ini jadi ASN P3K. Amin. Terima kasih teman-teman ya. Dadah.